Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Asen. Sebenarnya nggak banyak sih yang mau dibahas, cuma mungkin panjangnya. Saking isunya, sebenarnya isunya nggak banyak, tapi karena itu nyangkut ini, nyangkut itu, nyangkut ke sana, nyangkut ke sini, akhirnya akan jadi panjang nanti. Gue nggak tahu ini akan berapa menit, tapi mudah-mudahan telinga kalian tahan lah ya. Oke, sekarang kita akan bahas dulu soal race. Seperti yang kalian tahu, sebenarnya ini nggak ada yang masalah dengan race-nya, karena memang di atas kertas Asen ini adalah sirkuitnya Yamaha. Yamaha sangat kuat di sini. Entah bagaimanapun, dengan ban apes-apes pun semestinya mereka bagus. Itu di atas kertas. Tetapi yang anehnya adalah, tiba-tiba Michelin menurunkan alokasi ban yang menurut gua aneh. Kenapa? Kalau kalian lihat postingan gua, itu yang turun ada 4 kompon, yaitu soft, medium, dan 2 hard. Yang gue pertanyakan, ini 2 hard apanya yang bikin beda? Ternyata gue sih baru sepoi itu karkasnya yang beda. Karena menurut mereka Asen ini kan baru diaspal dan itu sudah dialokasikan oleh manajemen Michelin untuk Asen. Mereka expect-nya adalah Asen itu bakal panas. Tapi ternyata ramalan cuacanya adalah bakal dingin. Waktu belum mulai Asen. Jadi bicaranya Taramaso bilang, mereka berpikir bahwa ban hard ini nggak bakal dipakai sama rider karena suhu lagi turun. Kemungkinan pakai ban medium. Jadi memang waktu hari Jumat itu banyak yang pakai medium ya. Gue sih maklum karena memang waktu itu suhu nggak terlalu panas dan memang cocoknya adalah medium. Itu saking khususnya itu ban. Ada media yang nanyain rider satu-satu loh, reaksinya ban itu gimana, ban apa yang bagus dipakai. Saking mereka juga penisirin, ini kenapa mesti ban khusus. Nah, yang jadi menarik adalah waktu di FP4 ternyata banyak rider yang memakai ban hard untuk simulasi balapan. Karena menurut mereka ban medium ini nggak bertahan lama untuk balapan meskipun suhu nggak panas. Beda ya. Jadi hard itu biasanya dipakai kalau suhu trek panas banget. Nah, di FP4 kemarin mereka pakai yang hard karena menurut mereka ban medium ini nggak mampu untuk mengcover suhu trek meskipun suhu trek nggak panas. Entah itu karena aspalnya kayak yang baru atau apanya, tapi menurut mereka pokoknya nggak cocok lah pakai medium. Nah, ini yang ditanya sama Bebe Vale waktu hari Sabtunya. Kan Bebe Vale lolos Q2 tuh. Nah, ditanya lah dia sama media. Ini kan Taramaso bilang memperkirakan bahwa ban hard ini nggak bakal dipakai sama rider, tapi kenyataannya di FP4 banyak yang pakai. Jadi menurut kamu gimana? Jadi Bebe Vale bilang, kalian jangan tanya sama rider ban mana yang kerja, karena kami sendiri juga bingung itu yang mana yang kerja. Misalnya bannya sama, hari ini jadinya seperti ini, kami optimis, oh ini kira-kira bagus nih, tapi besoknya ternyata dia nggak kerja. Contoh ban medium waktu di FP1, FP2 bagus, giliran di FP3 nggak bagus, akhirnya di FP4 mereka pakai hard. Jadi jangan tanya sama rider, karena kami juga jawabnya jadi kayak orang bodoh. Hari ini kami pikir dia bagus, besoknya ternyata lain. Orang Michelin pun nggak tahu ban mana yang bekerja. Jadi ya memang ini ban kadang bagus, kadang jelek, kadang bikin peningkatan, kadang bikin penurunan, kadang lu malah jatuh, kadang lu malah bisa gain sekitar 12 posisi. Jadi memang kartunya terus dikocok menurut Bebe Vale. Jadi istilahnya kalau dia bilang ini kayak main kartu aja, arisan lah kalau menurut gue singkatnya. Jadi intinya Bebe Vale mulai terbuka soal apa sih yang ngeganjel buat dia selama akhir-akhir karirnya ini soal ban. Dia lebih lantang bicara soal arisan ban karena dia mulai aneh sejak Katalan. Jadi kalau kemarin-kemarin dia nggak percaya, gue bilang ini arisan nih, ini goib nih, dia nggak percaya. Tapi kemarin sejak di Katalan dia mikir, jangan-jangan gue dikerjain beneran. Tapi emang kan, karena Bebe Vale itu memutuskan karirnya berdasarkan hasil. Jadi gimana caranya supaya hasilnya jeblok dan dia memutuskan untuk pensiun. Kenapa? Karena memang patokannya dia cuma hasil. Seandainya patokannya dia adalah fansnya yang masih ingin tetap dia membalap, ya mungkin mau jelek, mau bagus hasilnya, dia akan tetap membalap. Tapi karena dia sudah mematok masa depannya adalah berdasarkan hasil, ya we have nothing to say ya. Ya kayak gitu. Jadi udah clear ya soal ban. Kita bahas dulu soal balapan. Jadi yang ori di mana? Kalian udah tahu ori sama siapa?
baru satu lap dia sudah bisa gain sekitar 9 atau 10 posisi. Dia sendiri udah bilang, saking sakitnya kaki saya. Jadi memang dari hari Jumat, hari Sabtu itu dia udah tertatih-tatih banget. Karena memang itu meradang, bengkak si ankle-nya itu bengkak gara-gara jatuh. Jadi dia udah bilang ke krunya, saya akan agresif sejak lap pertama, tapi mungkin itu akan jadi lap terakhir untuk saya. Maksudnya mungkin jatuh, mungkin balik pit karena kesakitan. Karena dia memang kondisinya adalah lagi sakit banget ankle-nya itu. Plus, bahunya memang masih meradang. Lengan dia udah mulai membaik, tapi bahu dia meradang. Karena kan kemarin banyak jatuh. Jadi waktu di sasentring memang nggak terlalu pakai kerja bahunya, udah mulai bagus. Tapi memang waktu jatuh di FP2 kemarin tuh, ya sakit lagi juga bahunya. Jadi memang bahunya sakit lagi. Bukan lengannya kan patah, bahu lain cerita. Bahunya sama ankle-nya itu sakit. Sementara Asen itu kan tikungan mulu, kanan. Jadi memang harus kerja ekstra keras bahu dia. Nah, menurut gua dia memang memanfaatkan ban ori plus bahunya mumpung belum sakit di lap pertama. Jadi kan kalau lap pertama ini kan mulai race, masih ada painkiller bekerja, burung menyut-nyut banget. Jadi dia memaksakan itu untuk agresif di lap pertama, gain sebanyak mungkin posisi yang bisa dia dapat. Setelah itu lap kedua, lap ketiga ya kalau bisa nyalip ya nyalip, kalau nggak bisa nyalip ya udah, kayak gitu. Jadi memang itu strategi yang dia pakai sejak beberapa race terakhir, itu adalah gain sebanyak mungkin posisi sejak lap pertama pada saat bahu dia belum terlalu nyut-nyutan. Kalau udah mulai sakit di lap kedua, ketiga dan seterusnya itu udah dia cuma bisa tahan posisi di situ aja. Jadi memang itu strategi dia. Nah, jadi gue setuju sama Puig bilang, kalau nggak ada kecelakaan di FP2 kemarin, mungkin dia finish podium dengan bantuan ban itu. Karena baru lap pertama aja udah segitu gainnya. Dan Marc Marquez juga udah bilang, kebanyakan tikungan ke kanan tuh bikin dia setengah mati untuk mempertahankan keunggulan dia. Jadi dia udah ekspektasi ini bakal sakit nih setelah 2-3 lap. Dan memang hal yang dia mampu adalah mempertahankan posisi, nggak bisa maksa lagi buat nyalip ke depan. Jadi kalian udah tahu orinya sama siapa. KW1 seperti biasa kalian udah tahu, 2 udah dipatok sama siapa. Satunya itu jatuh undian ke Ducati. Gua nggak tahu Ducati yang mana karena habis Vale jatuh itu gua langsung keluar. Karena memang waktu itu gua mau keluar makan, tapi pas gue lihat oh iya mau race. Jadi gua tunggu aja dulu race tuh. Pas Vale jatuh udah gua keluar. Jadi waktu gua posting hasil itu gua nggak lihat jalannya balapan. Jadi kalian yang nonton balapan full pasti tahu siapa yang terima KW1 undian, yang 2 kalian udah tebak siapa, karena itu udah dipatok dari awal sama siapa. Yamaha dapatnya KW2, Neng Vina juga. Kenapa bisa Quartararo lebih bagus? Karena sudah gue bilang ini ada sirkuitnya Yamaha, plus memang udah gue bilang Quartararo itu adalah satu-satunya rider Yamaha yang bisa mengkonversi semua update part yang dia miliki menjadi keunggulan. Bebe Vale apa yang terjadi sama dia? Sebenarnya dia dapatnya itu ban biasa, cuman karena ini Asen di atas kertas mestinya dia unggul. Meskipun dapat ban biasa, itu yang kalau lu apes banget baru emang apes-apes banget. Tapi dia dapatnya ban biasa dan itu dia berhasil gain. Kenapa dia keteteran waktu start? Jadi kan kemarin di Sachsenring itu startnya agak keteteran. Nah, karena di Asen itu dia lumayan mulainya dari posisi 12. Akhirnya ide sama Petronas sama tim di dalam untuk diganti settingan startnya biar dia gimana caranya supaya startnya bagus, dia gain posisi ke depan. Kan kalau makin bagus startnya ya paling enggak bisa finish 10 besar lah, itu ekspektasi. Karena seperti Bebe bilang, hari Sabtu itu dia merasa positif lah hasil latihan bebasnya. Gua sih kalau udah dia bilang hasil latihan bebas positif, biasanya memang race agak-agak hancur. Karena gua nggak tahu kenapa, tapi memang biasanya dia begitu. Coba kalian perhatiin, gua nggak tahu, seolah-olah kayak gini nih. Misalnya ban ada 3 tuh dipakai hari Jumat, hari Sabtu. Nah hari Minggunya itu ada ban yang jelek. Atau misalnya hari Jumat bagus, hari Sabtu jelek, hari Minggu dia lumayan bagus. Udah kayak gitu aja, gambling. Makanya Bebe Vale bilang ini ban udah kayak kocok kartu aja, nggak tahu yang mana yang bagus. Ada nggak sih kalian baca di postingan yang gue bilang kalau Bebe Vale bilang positif gini, agak-agak nggak enak perasaan gue.
Tapi ya emang gitu. Bebe Vale ditanya itu kenapa bisa jatuh, dia bilang saya sendiri juga sebenarnya nggak tahu kenapa, karena saya startnya jelek itu lebih kepada kami ganti setting start. Nah, setelah beberapa lap saya mulai bisa untuk mengendalikan keadaan, saya nyalip nih satu persatu. Tapi setelah saya menyalip Enea Bastian ini, saya nge-push lagi, jatuh. Jadi dia bingung, masalahnya apa nggak ngerti. Karena menurut dia sebelum dia nyalip Enea Bastian ini nggak ada yang salah dengan bannya. Nggak ada gel-gel, nggak ada masalah. Cuma startnya aja yang dia rasa jelek karena waktu itu settingnya dirubah sama tim. Jadi dia mencoba nyari analogi kira-kira kenapa nih. Jadi dia bilang, karena waktu itu saya jatuh kehilangan ban depan, kemungkinan mungkin karena kelamaan ngintil Ducati, akhirnya panas yang dari Ducati itu kena ke ban depan. Karena kan memang kalau mau nyalip Ducati lu mesti dekat banget sama motor di depan, karena Yamaha itu nggak punya top speed. Jadi kalau lu mau nyalip di tikungan, lu harus dekat banget sama motor di depan baru lu bisa nyalip. Nah itu yang bikin menderita ban depan. Jadi menurut dia mungkin gara-gara itu, menurut dia. Beda sama kalau Neng Vina ditanya nggak tahu, kalau dia sebenarnya nggak tahu, tapi mungkin ada penyebabnya, mungkin menurut dia ini atau mungkin menurut dia itu, tapi selalu ada jawaban dia, perkiraan dia mungkin begini, mungkin begitu, meskipun dia nggak tahu detailnya seperti apa. Kalau Neng Vina kan kalau ditanya nggak tahu ya nggak tahu aja. Itu bedanya mereka berdua. Jadi udah clear ya soal Bebe Vale kenapa jatuh. Kemudian RD sih sebenarnya nggak terlalu banyak sorotan, meskipun sempat ada kejadian di kualifikasi si Acosta tuh sampai gelimpangan di situ. Gua tuh masih trauma sama Dupaskil kemarin, terus lihat Acosta gelinding-gelinding di situ, gua sampai ngeri sendiri. Tapi ya sudahlah, yang penting RD-nya tegas, itu aja sih. Kalau gua setidaknya mereka udah mulai tegas sekarang. Kita pindah ke gosip yang lagi hangat. Soal Neng Vina. Kalau kalian baca postingan gue soal Neng Vina yang papanya Neng Vina bilang Yamaha kasih Neng Vina itu motor mentega. Jadi menurutnya papanya Neng Vina, penyebab Vinales itu sampai putus kontrak adalah karena dia udah gak senang sama Yamaha. Vinales itu tidak mendapatkan motor yang sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan riding style dia. Malah dikasih motor seperti yang dipakai oleh Quartararo. Menurut papanya Neng Vina, Vinales ini riding style-nya itu agresif seperti Marc Marquez. Sementara motor yang dikasih Yamaha itu adalah motor yang riding style-nya smooth seperti Quartararo dan Lorenzo. Gue sebenarnya agak-agak bingung, kayaknya yang lebih agresif Quartararo deh, tapi sudahlah ya, orang tua mungkin beda sudut pandang. Intinya seperti itu. Kalau kalian baca postingan gua waktu itu, kalian akan baca di bawah gua bilang apa? Ini sebenarnya bukan masalah teknis, lebih kepada masalah gak bisa jaga bacot. Kenapa? Gua runut satu-satu ya, gosip berhembus sepoi-sepoinya. Jadi masalah itu dimulai dari Portimao kemarin. Neng Vina mengeluh bahwa ban belakangnya itu geol-geol, jadi terlalu banyak shaking di belakang. Dia ngeluh sama Yamaha. Sama Yamaha bilang, oh ya nanti kita update part di Jerez, kita tentukan yang mana yang cocok untuk dipakai. Nah ternyata waktu di Jerez, dia itu sampai berapa lap gitu ya dia uji. Ternyata part yang dipilih itu adalah yang dipilih oleh Quartararo, bukan yang dipilih oleh Neng Vina. Hasilnya, Snaktaro langsung moncer, lebih moncer dan lebih moncer dan lebih moncer. Sementara dia nggak cocok. Sebenarnya dia masih bisa nyimpen. Mulailah muncul bibit itu waktu setelah Mugello, tiba-tiba Yamaha ganti Esteban Garcia. Dia sebenarnya nggak setuju. Kenapa? Karena dia sama Esteban Garcia ini bisa dibilang orang paling dia percaya di pedok. Jadi dia ngomongnya apa, nanti Esteban Garcia menerjemahkan itu dan memberikannya kepada kru. Nah diganti sama Yamaha. Yamaha gantikan tiba-tiba dengan Galbusera. Itu juga sebenarnya Bebe Vale agak kurang sreg. Kenapa? Karena kemarin Yamaha memaksa Bebe Vale untuk melepas Galbusera itu karena alasannya untuk tim tes. Jadi Bebe Vale relakan karena memang dia sudah lama sama Galbusera dan dia sebenarnya pengennya tetap sama Galbusera. Tetapi karena alasannya Yamaha waktu itu adalah demi tim tes Eropa dan itu adalah idenya dia, ya dia kasih.
Jadi Bebe Vale sebenarnya lumayan agak tersinggung waktu ternyata Yamaha mengambil Galbusera untuk menggantikan Esteban Garcia tanpa izin dia dan sepengetahuan dia. Dia bilang apa? Saya sebenarnya nggak tahu, saya malah taunya belakangan dari media. Saya pikir Galbusera itu kemarin buat tim tes. Itulah kenapa kemarin Mbak Yu bilang Bebe Vale akhir-akhir ini lebih banyak baca di media, baca gosip daripada nunggu kabar dari siapa yang bisa dia dengar kabar. Karena udah nggak ada yang mau kasih kabar sama dia, terutama yang di Yamaha. Sebenarnya masalah Galbusera ini juga sebenarnya dia nggak terlalu mempermasalahkan. Maksudnya mungkin dia agak mangkel, tapi nggak terlalu mempermasalahkan. Nah, masalah dimulai di Catalan. Kalian lihat postingan gue waktu di Catalan. Pokoknya gini, waktu itu Meregali diwawancara sama satu media Eropa, Italia kalau nggak salah. Di TV malah, TV live. Terus Meregali bilangnya gini, investasi kami untuk finalis itu tidak sesuai dengan hasil. Itu yang menjadi momok untuk finalis. Jadi itu kan waktu itu belum tes Catalan tuh. Masih race Catalan kalau nggak salah. Pokoknya masih weekend Catalan, terus Meregali ngomongnya gitu. Itu yang menjadi masalah bagi finalis sebenarnya. Dia simpan. Nah, waktu tes Catalan mulai jadi bahan. Itu ibarat kata Meregali menyulut api, terus tes Catalan itu udah kayak bensinnya. Kenapa? Karena waktu itu opini Nengvina itu sama sekali nggak didengar. Dia ngomongnya sama Galbusera, gini, Galbusera itu kan adalah crew chief yang bicaranya pakai data. Sementara Nengvina bicaranya itu pakai feeling. Jadi emang nggak ketemu ini dua. Jadi Galbusera nanya, masalah lu apa? Nengvina bilang, gini loh, perasaan gue itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Bisa sebut angka nggak? Jadi Galbusera itu kan ngomongnya pakai data. Bisa sebut angka nggak? Dia nggak bisa. Bedanya kalau sama Bebe Vale bisa kasih angka range. Kira-kira dari A sampai B misalnya. Atau dari A sampai E. Jadi ada range-nya dan Galbusera bisa menganalisa dari data itu. Itu bedanya Bebe Vale sama Nengvina. Nah ini yang bikin jadi sumber cekcok di pedok. Galbusera itu nggak ngerti ini ngomongnya pakai feeling. Nah kalau pakai feeling Galbusera itu nggak ngeh. Akhirnya Galbusera bilang, ya udah lu keliling-keliling sirkuit aja, kumpul data sebanyak-banyaknya biar gua analisa nih data pakai angka. Artinya Galbusera memang butuh angka dasar untuk dianalisa dari Nengvina. Itu yang jadi bensin kemarin. Karena memang kondisinya Galbusera ini nggak cocok sama Nengvina. Tapi Galbusera kan karena udah orang tua, dia nggak mau meladeni dengan emosi. Pokoknya gini aja, karena lu nggak ngomong data sama gua, lu kumpulin data supaya gua analisa data lu. Itu sih base-nya Galbusera sebenarnya, sampai Nengvina disuruh, ya udah lu muter-muter aja, kumpulin data buat gua. Tapi Nengvina tersinggung, dia merasa seperti test rider yang lu keliling-keliling aja ngumpulin data. Nah, itu yang menjadi bahan sakit hati Nengvina di Sachsenring. Itulah kenapa waktu itu Nengvina udah bilang waktu seri Sachsenring, saya bahkan mau pulang sejak hari Jumat. Kenapa? Karena emang mood dia hancur banget. Dia sebenarnya nggak mau balapan sih waktu itu. Cuman itu karena adalah pekerjaan dia ya. Jadi ya mau nggak mau dia harus turun track. Dan yang makin memperparah kondisi adalah di Sachsenring, itu dia startnya udah mulai dari belakang, dapat lagi, udah gue bilang dia dapat ban yang apes banget gitu. Jadi emang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah yang jadi masalah, seperti biasa, dia pasti nggak tahu apa yang salah. Karena dia nggak tahu apa yang salah, dia tanyalah kepada krunya dia. Galbusera jelas nggak tahu masalahnya apa. Kenapa? Karena kalau lu ngomong feeling dia nggak ngerti. Kecuali lu ngomong angka baru dia ngerti. Akhirnya para kru bilang, ya nggak tahu lu gimana kok nanyanya ke kita. Itu yang jadi kembali lagi jadi bensin untuk keputusan putus kontraknya Nengvina. Udah motornya nggak enak feel-nya, udah dia nggak cocok juga sama Galbusera waktu tes Catalan, kemudian ditambah dengan bicaranya Meregali waktu di Catalan juga soal investasi yang tidak sesuai dengan hasil. Ditambah lagi waktu di Sachsenring akhir balapan ada yang nyeletuk kayak gitu. Coba pakai settingnya Quartararo untuk pembanding. Akhirnya di hari Kamis waktu seri Asen dia sampai bilang gini, ya udahlah nanti kita coba aja pakai motornya Quartararo, bisa nggak? Hari Jumat ternyata di Asen dia bagus. Banyak yang mikir, oh mungkin dia ini gara-gara settingnya Quartararo. Dia bilang apa?
Enggak, itu masih setting yang di Sasendring kemarin, setting FP. Dia sampai ketawa. Terus dia bilang, ya udahlah kalau memang kalian maksa untuk ke Quartararo, kita cobalah besok gimana. Tapi apakah hari Sabtu dia pakai? Enggak, masih tetap settingan dia. Memang ada yang berubah, tapi itu settingan dia, bukan settingan Quartararo. Di situ mulai berhembus gosip sepoi-sepoi dia mau putus kontrak. Dia udah nanya ke manajer dia nelpon tanya, itu kalau putus kontrak berapa penalti? Jelas itu adalah tanda bahwa dia mulai berniat untuk putus kontrak. Gua dengarnya sih off the record, waktu itu Neng Vina bilang gini, kalau di race Asen nanti gua ternyata bisa bagus dengan settingan gua sendiri tanpa pakai settingan Quartararo, gua cabut dari sini. In fact, ya dia memang agak keteteran di balapan di awal-awal. Gue sempat lihat karena waktu itu Baby Vale belum jatuh, dan waktu gue lihat di finish ternyata dia finish kedua, berarti dia berhasil comeback. Dan dia bilang apa? Itu nggak ada settingan Quartararo sama sekali di situ. Ya udah, karena memang dia sudah niat dari hari Jumat, dia bilang kalau gue berhasil bagus tanpa pakai settingan Quartararo berarti dia perlu didengar. Dia sempat bilang sih, memang saya nggak akan selamanya sih di Yamaha. Sebenarnya dia bilangnya udah tanda-tanda. Sebenarnya saya nggak selamanya sih di Yamaha. Ya memang nggak semua orang bakal di Yamaha selamanya sih. Cuman nggak ada yang expect bahwa dia bakal putus kontrak. Nah, jadi kalian udah tahu kenapa gue bilang ini masalahnya sebenarnya masalah bacot. Mulai dari Meregali sih sebenarnya. Meregali menurut gue. Jadi kalau kalian bilang Neng Vina baper soal Meregali, menurut gue sih enggak. Jadi istilahnya gini. Kalau lu mau mengkritik pegawai lu atau bawahan lu ngomong aja sama dia, nggak usah ngomong di media. Sementara Meregali ngomongnya ke Neng Vina mengganti Galbusera itu adalah untuk kebaikan dia, untuk peningkatan performa dia, tapi nggak pernah membahas investasi. Tapi dia ngomongnya ke media adalah investasi yang kami tanamkan pada finalis itu sudah nggak sesuai dengan hasil, makanya kami ganti Galbusera. Jadi istilahnya nggak match. Sebenarnya Neng Vina itu sampai bilang gini, kalau lu ada masalah sama gua, lu ngomong sama gua, gak usah ngomong di media. Karena apa? Ini adalah masalah tim. Itu semestinya nggak boleh bocor keluar. Tapi ternyata si Meregali ngomong, itu sebenarnya jadi momok pertamanya, itu udah pemantiknya sih sebenarnya menurut gua. Yang lain-lain itu sebenarnya cuman bensin yang disiram. Karena dia udah nggak cocok sama Galbusera yang memang orangnya based by data, sementara dia based by feeling. Plus lagi, gue nggak bahas siapa yang ngomong, tapi ada yang bilang bahwa lu pakai deh motornya Quartararo sebagai pembanding. Ya, jadi kalau kalian bilang Neng Vina baper diomongin begitu, enggak, kalau menurut gue itu nggak profesional. Kalau lu omongin masalah yang ada di tim, lu bawa keluar, sama dengan caranya Dato Air waktu blunder di majalah Malaysia kemarin. Itu sebenarnya lu nggak boleh bahas di media. Kenapa? Karena lu sepakatnya dengan Vale lain, tapi lu ngomongnya di media lain. Jadi kalian ngerti istilahnya, kalau lu ada masalah lu ngomong sama gua, jangan lu ngomong sama orang. Itu yang Neng Vina nggak suka kemarin dari Yamaha. Lin Jarvis sih sebenarnya sama dia baik-baik aja, itu sampai Lin Jarvis sampai nangis karena dia nggak nyangka bahwa Neng Vina berani putus kontrak. Jadi kita udah bahas Neng Vina, udah bahas race, kita bahas siapa? Baby Vale. Seperti dugaan, meskipun telat 1 hari, jadi sebenarnya VR46 Ducati Aramco ini bakal diumumkan sebenarnya hari Rabu. Tapi ditunda. Kenapa? Karena seperti di awal kemarin gue bilang, Baby Vale nunggunya Petronas sama Yamaha pengumuman dulu. Tapi kembali lagi, Petronas, Yamaha, dan Valentino Rossi ini adalah soal politik. Jadi Ducati udah emoh nunggu. Sultan juga, Pangeran Abdulaziz sudah bilang, ngapain kita nunggu tim lain, udah pengumuman aja. Akhirnya mereka pengumuman. Jadi yang pengumuman itu adalah Dorna, VR46, dan Ducati, plus Pangeran Abdulaziz. Pangeran Abdulaziz mengatakan bahwa saya senang banget nih akhirnya kita pengumuman juga, lahirnya Aramco VR46. Sebenarnya sih nggak ada yang aneh dengan sambutan itu. Yang agak menjadi kontroversi adalah pernyataan terakhir. Dia bilang apa? Saking berpengaruhnya itu kata, besar harapan kami untuk memiliki Valentino Rossi sebagai pembalap di tahun-tahun ke depan bersama dengan saudaranya Luca Marini di tim Aramco VR46 kami. Nah, kata-kata ini yang menjadi perhatian sebenarnya. Kenapa? Kalau kalian nggak tahu profil pangeran ini, sebenarnya Pangeran Abdulaziz ini usianya tuh usia milenial, udah kayak gua seangkatan-angkatannya Baby Vale lah ya. Gua Baby Vale, gua nggak setua Baby Vale sih. Pokoknya seangkatan lah kami ini, angkatan milenial lah.
Jadi beliau ini angkatan 70-80-an yang masih suka ngegame, masih suka nonton balapan, tapi yang nggak yang main TikTok juga. TikTok mah bukan mainannya kami. Pokoknya kayak gitulah ya intinya. Jadi jangan aneh kalau dia bukan fansnya Marquez tapi fansnya Bebe Vale. Nah, sebenarnya dari awal tim ini dibentuk waktu diumumkan oleh Tanal di awal musim kemarin. Masih ingat gua umumkan Aramco VR46 oleh Tanal? Waktu itu udah ada liverynya langsung. Itu perjanjian awalnya adalah line up ditentukan oleh tim, sponsor nggak mencampuri. Sayangnya pangeran kita yang satu ini, beliau itu tahu semua bahasa, terutama bahasa dari negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim. Beliau tahu bahasa Melayu, Malaysia, beliau tahu bahasa Indonesia, dan dia ngerti yang dibahas itu apa dan apa kata Dato' R. Intinya Petronas udah nggak mau perpanjang sama Bebe Vale, apapun keputusan dia, mau membalap atau nggak membalap. Nah, beliau nelfon ke Bebe Vale, kalau memang masih mau membalap, ayo membalap aja di timnya kamu, sama saudaramu, Luca Marini. Nah, Bebe Vale sendiri udah bilang, agak sulit, emang dari awal sih dia udah bilang, bahkan sebelum pangeran ngomong, dia udah bilang agak sulit untuk saya membalap di tim saya sendiri. Dia sebenarnya nggak mau bilang soal personal dia bilang itu untuk tim akademi. Karena memang kesepakatannya adalah yang membalap di situ adalah para rider akademi. Kalaupun ada yang dari luar akademi, itu pun artinya memang pembalap muda yang punya talenta. Tapi karena memang gua sih salut sama pangeran satu ini, dia punya perhatian dengan menurut gua mewakili para Fumi lah ya yang pengen lihat Bebe Vale tetap membalap. Dia sampai bikin maklumat resmi soal itu, bahwa dia berharap Bebe Vale masih tetap membalap di tahun-tahun ke depan, meskipun itu bersama dengan Luca Marini di timnya dia. Jadi menurut gue itu sebuah kebanggaan juga buat beliau. Tapi ya you know lah Bebe Vale kemarin sampai bilang kayak gini, saya itu udah ngomong 8 kali sama pangeran bahwa akan sulit untuk melihat saya membalap di tahun 2022 karena saya melihatnya berdasarkan hasil. Sementara hasil yang saya dapatkan sampai saat ini itu nggak terlalu bagus. Jadi emang sudah ketahuan secara implisit apa yang menjadi keputusannya Bebe Vale. Nah, Bebe Vale bilang, memang pangeran mencoba untuk mendorong, mempush, kalau gue bilang sih dalam tanda kutip memaksa, supaya tetap membalap di MotoGP bersama Ducati. Tapi saya sudah bilang sulit untuk saya membalap meskipun itu di Ducati. Kemarin ada yang tanya kenapa gitu. Itu Bebe Vale niat apa enggak sih sebenarnya membalap. Jadi kayak gini teman-teman. Bebe Vale itu ingin tetap membalap tapi dia membalapnya tetap sama Yamaha, bukan sama Ducati. Apalagi di tim dia. Jadi ngerti kan base-nya Bebe Vale ini. Dia itu sampai bilang, saya itu punya banyak momen-momen terbaik dalam hidup saya buat bersama Yamaha. Bahkan akan sangat menyenangkan punya tim VR46 itu dia pengennya sama Yamaha. Tetapi Petronas ingin memperpanjang dengan Yamaha. Jadi menurut saya VR46 di Ducati itu adalah keputusan terbaik untuk semua pihak. Petronas senang, Ducati senang, VR46 senang, Yamaha ya udah, apa keputusannya aja. Seperti itu menurut Bebe Vale. Jadi sebenarnya dia bukannya nggak mau juga sama Yamaha, dia sebenarnya maunya sama Yamaha. Meskipun VR46-nya, kan VR46 itu petingginya banyak, maunya sama Ducati. Dan Petronas maunya sama Yamaha. Jadi dia bilang sebenarnya saya pengennya VR46 ke Yamaha sih, tapi ya mungkin ini udah keputusan terbaik untuk semua orang. Jadi sebenarnya kalau menurut gua dia ini, sorry tuh saya kasihan sama Petronas, jadi dia kasih sama Petronas itu slot. Meskipun pada saat itu Petronas belum bayar duit motor. Dia juga mengalah sama petingginya VR46 untuk gabung di Ducati karena memang petinggi VR46 lebih suka tim ini gabung di Ducati karena Luca Marini udah terlanjur adaptasi di Ducati dan memang Ducati dalam tanda kutip lebih loyal kepada VR46 dibanding Yamaha. Jadi memang itu antara masalah personal dengan masalah bisnis dan masalah politik juga. Jadi memang kalau Bebe Vale mau membalap, dia maunya tetap membalap tapi sama Yamaha. Dan itu juga dia bilang, saya mesti ngobrol dulu sama Petronas dan Yamaha. Kenapa? Karena seat yang kosong ini adalah seatnya Petronas. Waktu itu kan Neng Vina belum mundur tuh. Terus faktanya sekarang Neng Vina udah mundur nih. Apa nggak bisa Bebe Vale naik ke tim pabrikan? Kembali lagi, Bebe Vale bilang apa? Seperti apapun masa depannya Vinales itu nggak akan berpengaruh sama masa depan saya. Karena masa depan saya itu berdasarkan pada hasil saya, bukan berdasarkan pada hasil orang lain. Jadi ya memang nggak bisa. Terus siapa yang mau gantikan?
Logikanya mestinya Franco Morbidelli. Tapi apakah segampang itu? Tentu tidak. Karena masalahnya kalian tahu musim kemarin itu Franco Morbidelli dikontrak oleh Petronas, Bebe Vale dikontrak langsung oleh Yamaha. Jadi kalau Morbidelli mau ditarik ke Yamaha, itu dia harus putus kontrak dulu sama Petronas. Dan itu belum tentu Petronas mau kasih. Dia harus bayar penalti. Logikanya, kalau menurut gue ya, Bebe Vale akan melakukan segala cara untuk bisa putus kontrak dari Petronas. Kenapa? Karena kapan lagi, mumpung ada si tim pabrikan kosong. Jadi mungkin akan ada penalti dan mungkin akan ribet soal sponsor lagi karena Bebe Vale kadang bawa banyak sponsor ke situ dan ekspektasinya adalah Morbidelli bakal 2 tahun di situ. Jadi kalau misalnya Morbidelli putus kontrak tahun ini, dia naik ke tim pabrikan, ya penalti harus hitung-hitungan dengan sponsor juga. Itu makanya gue bilang gak gampang. Kenapa? Udah lu tahu Petronas ini licik, men. Sorry to say ya, sorry to say. Udah slotnya dikasih dari VR46, udah sponsor dibawain. Ini lagi kalau memang Morbi mau naik ke atas, belum tentu mereka mau lepas secara free. No, penaltinya pasti besar. Kenapa? Karena mereka akan memanfaatkan itu untuk mengambil rider yang bakal putus kontrak juga. Kalian tahu kan siapa yang gue maksud? Jadi memang Petronas, Yamaha, VR46 dan segala macamnya itu memang politik, dan Morbidelli, sorry to say, gue bilang terjebak di dalam situ dia. Gue ngerti sih perasaan dia diri sampai yang gue ini kejepit-jepit di dalam sini. Tapi ya memang bisa gue bilang dia ini orangnya cool banget, dia pasrah banget. VR46 manajemen itu mau bikin apa, dia cuma percaya bahwa itu pasti yang terbaik. Jadi ya doakan aja lah, semoga negosiasi penaltinya nggak terlalu ribet kalau memang mau naik ke tim pabrikan. Lalu siapa yang mau menggantikan? Ya yang menggantikan banyak sih. Kemarin tuh isunya adalah Dovi pertama, kemudian Gerloff, kemudian Jack Dixon, Vierge. Raul Fernandez udah pasti gugur karena KTM menjanjikan bahwa dia akan naik ke Tech 3. Tapi menurut gua kalau misalnya Morbidelli berani bayar penalti dan itu sebanding dengan penaltinya Raul Fernandez, diambil. Iya dong. Kan masalahnya kemarin cuma gara-gara duit. Kalau bisa Petronas buat tebus, ya dia tebus. Sisa Raul Fernandez-nya aja mau apa enggak? Pilih Tech 3 atau pilih Petronas? Gua rasa sih dia bakal pilih Petronas. Bener gak sih? Jadi ya seperti itu. Kemudian siapa lagi ya? Oh, Stefan Bradl. Dia masuk bursa loh. Kenapa? Karena dia tiba-tiba memutuskan bahwa kalau ada seat kosong untuk membalap penuh, dia akan mempertimbangkan kemungkinan yang ada untuk bisa membalap kembali. Memang secara di atas kertas agak sulit untuk test rider menjadi pembalap penuh. Tetapi musim kemarin jangan kalian lupa dia menggantikan Marc Marquez itu hampir semusim. Jadi ada track record lah dia untuk feeling membalap. Dan tahun lalu juga dia nggak jelek-jelek amat sih kalau menurut gue. Maksudnya ya lumayan bersaing meskipun agak-agak di belakang. Tapi lumayan lah ya dia di atas Honda. Dan itu juga lumayan membantu untuk pengembangan sih kalau menurut gua kalau dia gabung di Yamaha meskipun itu di Petronas. Lalu kandidat yang kuat siapa? Itu tergantung pembicaraannya para rider ini dengan Dato R. Kenapa? Karena Petronas ini terlalu politik menurut gua. Lu nggak tahu apa yang mereka pikirkan. Kalaupun lu tahu apa yang mereka pikirkan, biasanya itu nggak terlalu jauh dari uang dan ambisi. Sorry to say. Karena perlakuannya mereka sama Valentino Rossi itu agak-agak nggak enak menurut gue. Dan gue mulai bisa menilai karakternya seperti apa dari blunder mereka di majalah Cosmo Malaysia kemarin. Tapi intinya adalah kalau di tim pabrikan, rider terkuat sekarang adalah Morbidelli. Meskipun itu artinya dia harus membayar penalti, kemungkinan VR46 akan memberikan segala cara untuk bisa bayar penaltinya anak ini untuk menaikkan dia ke tim pabrikan. Karena menurut Bebe Vale lebih aman dia di tim pabrikan, lebih banyak support dan lebih bisa berkembang daripada dia stuck di Petronas. Karena kalau di Petronas, motornya dia itu adalah semampunya Petronas bayar berapa dan dia nggak mau Morbidelli stuck di situ. Dia tahu anak ini potensinya lebih bagus kalau sama tim pabrikan, sama seperti Pecco Bagnaia. Jadi sudah clear ya siapa yang sebenarnya cocok buat di tim pabrikan. Dovi gimana? Kalau menurut gue sih agak-agak sulit buat menerima Dovi kembali di Yamaha. Karena apa? Kemarin itu, kalian masih ingat dia sempat ditawari jadi test rider sebelum ditempati oleh posisinya oleh Cal Crutchlow. Dia menolak kemarin itu karena dia sakit hati soal katup, kalau nggak salah. Itulah kenapa akhirnya dia memutuskan untuk gabung di Aprilia, itu pun bukan test rider tetap.
tes rider nyambi aja, suka-suka mereka. Dan manajernya Dovizioso sendiri udah bilang, di Aprilia itu mereka itu open relationship. Jadi selama sepakat buat ngetes ya ngetes, kalau enggak ya enggak. Memang faktanya adalah di motocross, Dovi gabungnya ke Yamaha, memang faktanya. Tapi apakah dia akan membalap kembali dengan Yamaha di MotoGP itu masih diragukan. Kenapa? Sebenarnya akan lebih gampang jalan dia itu kalau dia negonya langsung ke tim pabrikan. Tapi kalau lu negonya sama Petronas itu bakal jelimet juga. Sorry tuh say, pokoknya kalau lu ngomongin Petronas agak muter-muter. Nah masalahnya adalah tim pabrikan itu seatnya memang Yamaha akan jadi bahan kritik kalau nggak naikin Morbidelli. Itu menurut gua ya. Terus gimana Neng Vina? Neng Vina dia sebenarnya sempat membantah bakal ke Aprilia karena memang waktu dia ditanya soal isu dia bakal putus kontrak itu, dia bilang saya belum ada bahasan dengan Aprilia. Jadi dia istilahnya mau lepasin dulu nih Yamaha baru dia ngobong sama Aprilia. Konsekuensinya dia ke Aprilia adalah tentu saja dia belum tentu kompetitif. Kedua, dia akan berebut posisi rider utama dengan wakil ketua geng, si Alex Espargaro. Alex Espargaro ini sebenarnya antinya Vinales sih. Mereka nggak terlalu akrab menurut gua. Si Alex Espargaro sendiri udah kasih wanti-wanti, kalau Vinales mau gabung sini, nggak gampang buat ngalahin gua. Dia udah bilang kayak gitu. Kenapa? Karena dia nggak mau diambil posisi rider utama itu dari dia. Karena kan kemarin dia sempat gontong-gontongan sama Iannone gara-gara itu. Konsekuensi lain yang harus diambil oleh Vinales adalah dia turun gaji. Jadi kemarin itu di Yamaha gajinya sekitar 6,5 juta. Kalau mau gabung di Aprilia mungkin turunnya jadi sisa sepertiga ya. Sepertiga itu sekitar 2 atau 2,5 juta. Itu sih konsekuensi. Tapi kalau menurut gua, kalau Neng Vina nggak masalahin gaji tapi masalahin soal pengembangan, ya nggak masalah. Pokoknya intinya gini, selama Aprilia memberikan motor yang dia inginkan, dia nggak peduli dengan motornya Alex Espargaro. Selama Aprilia memberikan motor yang dia inginkan, itu nggak masalah gajinya berapa. Dia juga nggak mau ngambil pengembangan dari Espargaro. Yang penting motor yang dikasih adalah motor sesuai mau dia. Itu aja sih intinya. Dan gua dengar Rivola saking terbukanya bursa rider, karena Battistella sendiri udah kasih kode bahwa Dovi masih angin-anginan soal memutuskan masa depannya, ya udah mending diambil aja Vinales. Bener gak sih? Jadi memang secara ekonomi dan secara strategis keduanya ini cocok. Jadi Dovi kemana? Ya menurut gue Dovi akan tetap jadi test rider dan dia akan tetap membalap di motocross. Kenapa? Karena dia memang kalau gue lihat dia udah lumayan nyaman untuk menikmati pengembangan motor tanpa paksaan dan stres di track, tapi dia juga tetap bisa membalap, menikmati balapan tanpa tekanan di motocross. Seperti itu sih intinya. Terus gimana dengan ide bahwa Neng Vina bakal ke VR46? Sorry to say, itu Bebe Vale bakal veto tuh. Nggak masuk akal itu cara. Kenapa? Karena Bebe Vale yang punya itu tim. Dan Bebe Vale itu saking sayangnya sama Yamaha, itu bakal dia veto kalau ada yang mau terima Neng Vina di situ. Nggak bakal. Kenapa? Karena dia tahu hubungan Neng Vina dengan Yamaha itu buruk dan dia nggak mau nambahin bensin dengan mengambil Neng Vina ke VR46. Gila aja lu. Jadi kalau ada yang ngegosipin soal itu, gue bisa bilang itu bullshit. Gue nggak tahu itu ide dari mana coba. Nggak mungkin dia masuk ke Ducati. Kecuali kalau dia masuk ke Ducatinya bukan di VR46, entah itu ke Pramac, entah itu ke tim pabrikan atau ke Gresini, itu nggak masalah. Tapi kalau ke VR46, Bebe Vale yang bakal veto itu barang. Nggak bakal. Pangeran pun mungkin akan veto, lebih baik Valentino Rossi di situ daripada Vinales. Serius. Jadi nggak ada kemungkinan buat Vinales itu di Ducati. Kemungkinannya adalah cuma di Aprilia. Kalau dia nggak dapat sih di Aprilia, dia akan seperti Dovi, nggak membalap 1 tahun. Dia akan menunggu rider putus kontrak di tahun 2022. Itu kan banyak yang selesai kontrak tuh 2022. Itu yang akan dia isi nanti seatnya. Jadi dia akan kosong dulu selama 1 tahun. Itu sih analisa gue. Terus Tech 3 gimana? Petrus udah dipastikan nggak bisa mempertahankan karena Raul Fernandez dipastikan naik pangkat ke Tech 3. Tapi kalau misalnya Morbidelli berani bayar penalti untuk naik pangkat ke tim pabrikan, uang penaltinya itu yang akan dipakai untuk membayar penaltinya Raul Fernandez.
Dan kalau Raul Fernandez memilih untuk bergabung sama Petronas daripada Tech 3, ya udah aman si Petrus. Nah, masalahnya adalah kalau Raul Fernandez ternyata tetap di Tech 3, naik pangkatnya, ya mau nggak mau, Petrus sih kemarin bilang kalau nggak ya saya turun ke Moto2, atau kalau nggak ya udah saya rally aja balap mobil sama kayak Bebe Vale. Jadi udah itu aja sih kalau Tech 3. Aprilia kalau misalnya Neng Vina gagal ya calonnya Marco Bes sama Joe Roberts. Nah, masalahnya Marco Bes sudah pasti ke VR46 kalau misalnya Bebe Vale nggak gabung ke situ. Cuman Rivola sih kayaknya lebih memilih untuk ambil Vinales kalau memang bisa. Terus ada yang tanya sama gua, gimana caranya supaya Bebe Vale tetap membalap dan mau bergabung ke VR46? Satu, gue udah bilang, Bebe Vale itu punya trauma masa lalu sama Ducati dan dia nggak mau sama Ducati sebenarnya. Dia lebih mau sama Yamaha. Kalau kalian misalnya gimana caranya pokoknya bisa deh supaya tetap membalap. Ya bisa. Ya bisa asal bukan sama Ducati. Asal dia sama Yamaha. Kira-kira pangeran dengar nggak nih ya? Jadi solusinya adalah kalau kalian mau tetap Bebe Vale membalap di MotoGP adalah membuat dia tetap membalap di Yamaha dengan motor pabrikan, dengan tim sendiri. Istilahnya kayak Luca Marini di Avintia saat ini. Jadi liverynya sendiri, timnya sendiri, krunya sendiri, pokoknya semua dia sendiri. Dengan support yang full dari Yamaha, dia nggak bergantung lagi sama Petronas. Dan intinya sebenarnya yang penting Yamaha mau kasih barang lah sama dia. Tapi dia bisa ngurus tim dia sendiri, jadi dia lebih gampang komunikasi. Nah, masalahnya lagi adalah kembali ini harus minta slotnya Petronas. Dan kalau udah ngomongin soal Petronas itu udah terlalu banyak politiknya. Jadi memang agak susah. Karena lu istilahnya mesti nyewa dalam tanda kutip slot dari Petronas dan itu belum tentu Petronas mau kasih karena mereka sendiri juga punya dalam tanda kutip rencana sendiri. Jadi kalau kalian mau Bebe Vale tetap membalap di MotoGP, solusinya adalah memberikan dia motor Yamaha pabrikan dengan tim sendiri, dengan livery sendiri, dengan dana sendiri, dengan kru sendiri yang langsung berhubungan dengan pabrikan. Istilahnya udah kayak Luca Marini saat ini dengan Avintia. Nah, masalahnya adalah berarti lu harus nyewa slotnya Petronas karena nggak mungkin lu nyewa slotnya tim pabrikan kan. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Petronas sudah gue bilang itu adalah politik. Lu ngomong sama ular bludak kalau di situ. Di depan ngomongnya apa, di belakang ngomongnya apa, jadinya apa, beda. Jadi memang agak sulit sih. Sedangkan ngelepasin Morbidelli aja udah jadi masalah, tambah lagi mau bikin motor dengan livery sendiri, itu memang lain masalah lagi. Tapi itu solusi satu-satunya menurut gua kalau mau Bebe Vale tetap membalap bersama Yamaha. Plus harus ada keajaiban di sisa musim ini, balapan dia bagus dan dia mau menunda pengumuman pensiun. Ya kemungkinan dia menunda pensiun juga keputusannya. Dengan solusi yaitu tadi gue bilang, livery sendiri, tim sendiri, motor sendiri, pokoknya semua sendiri, cuman nebeng slot ke Petronas. Itu pokoknya gini deh, Petronas, Yamaha, Valentino Rossi itu adalah politik. Dan Morbidelli adalah bagian yang terjepit-jepit di dalamnya. Gue kasihan sama satu ini. Tapi apakah Yamaha bakal turun dengan 5 motor? Ini nih lumayan jadi perhatian. Tapi menurut gue nggak mungkin sih. Terus gimana kalau misalnya Yamaha turun dengan 3 motor tim pabrikan? Nggak masuk akal. Kenapa? Itulah gunanya ada tim satelit. Istilahnya dititipin. Oke? Nah, oh ya, kita akan bahas lagi soal Aramco. Nah, jadi nama tim Aramco VR46 ini sebenarnya bukan Bebe Vale yang memilih waktu didaftarkan ke Dorna. Yang memilih nama ini adalah Tanal sendiri, Arab Saudi sendiri yang mengumumkan. Jadi sebenarnya kayak gini ceritanya, yang mulia Pangeran Abdulaziz ini punya duit 20 juta euro. Terus dia mau investasikan, mau punya tim balap nih. Kemarin karena Albi Tebaldi punya hubungan baik dengan penasihat dia, akhirnya dia bilang, oh ya, pujuk dicinta ulam tiba, akhirnya gue bisa nih punya VR46. Nah, dibuatlah perjanjiannya kemarin itu adalah investasi, line up itu diambil dari VR46, pokoknya ditentukan oleh tim. Jadi sponsor nggak mencampuri soal line up. Itulah kenapa kemarin Bebe Vale berkeras nggak akan masuk di VR46. Kenapa? Karena memang sejak awal sponsor tidak menentukan line up.
Nah, uang 20 juta euro ini disalurkan melalui Tunnel Entertainment untuk menjalin kerjasama dengan VR46. Tetapi nama sponsor yang dipakai nanti akan menjadi Aramco. Itu adalah perintah Sultan. Kalian lihat pengumuman di awal musim, Arab Saudi sendiri yang menemukan langsung nama itu Aramco VR46. Jadi bukan BB Vale yang menentukan nama sponsor. BB Vale malah waktu pengumuman mereka lagi nge-range, nggak ada hubungan. BB Vale sih mana-mana maunya yang apa ya itu, terserah sponsor. Karena kan yang punya tetap pangeran. Aramco punya dia, Tunnel punya dia, dan proyek Saudi Vision itu juga punya dia. Nah, waktu pengumuman dengan Ducati, kan pangeran sendiri juga bilang, kami berharap Valentino Rossi dan adiknya Luca Marini membalap di tim Aramco VR46 kami. Lah itu kan pangeran sendiri yang bilang. Ada BB Vale bilang, enggak. Nah, yang jadi masalah adalah satu perusahaan investasi di Inggris yang mengurus investasinya Aramco itu merasa tidak menjalin kerjasama dengan VR46. Jadi menurut mereka Aramco kalau mau menginvestasikan sesuatu mestinya kan lewat mereka nih. Nah, kalau lewat mereka nggak merasa mempunyai kerjasama dengan VR46. Itu lo sampai ditelepon satu-satu media, teman-teman. Ditelepon satu-satu media terus mereka kasih rilisnya mereka. Sampai ditelepon ke Dorna. Dan Dorna akhirnya minta kepastian ini sebenarnya nama timnya gimana. Jangan sampai nanti Dorna keseret-seret jadinya. Bener nggak ya? Ya masuk di akal. Jangan sampai nanti kayak Mark VDS kemarin. Kalian masih ingat Mark VDS punya kasus? Jangan sampai kayak gitu soal sponsorshipnya. Nah, jadi Dorna tanya ke VR46, tolong kalian pastikan ada nggak legal standingnya dibuat ini tim Aramco VR46. Sebenarnya Dorna nggak mau mencampuri, cuma dia nggak mau keseret-seret karena ini melibatkan Inggris, melibatkan Arab Saudi, dan melibatkan Italia. Pokoknya nyampur-nyampur di situ kan parah. Nggak sesederhana Mark VDS kemarin waktu bubar. Dan rupanya ini sampai ke telinganya pangeran. Itu pangeran sampai keluarin surat resmi pakai kop, tanda tangan dia langsung pakai cap, dikirim ke Dorna. Saking kalau menurut gue sih dia marah. Menurut gue beliau marah karena menurut beliau perusahaan Inggris itu nggak berhak mencampuri untuk apa uang dia dipakai. Long Aramco punya dia kok, urusan dia lah. Jadi menurut gue mungkin yang di Inggris yang ribut-ribut itu bakal kena tegur semua. Kenapa? Karena ini bos besar yang punya duit dia kok, ngapain dia atur-atur. Ya, jadi udah clear lah ya kalau soal Aramco. Udah itu aja kayaknya, udah kepanjangan. See you next time. Mudah-mudahan ada kabar bagus lagi ya kita dengar. Mudah-mudahan ada kabar bagus lagi ya kita dengar. Gua tuh sebenarnya nggak expect bahwa breaking news tengah musim itu bakal Neng Vina. Serius, gue pikir siapa gitu yang putus kontrak, ternyata Neng Vina. Karena gue dari awal musim itu udah tahu bakal ada yang putus kontrak di tengah musim, tapi siapa gue nggak tahu. Gosipnya kemarin waktu di Catalan itu kan BB Vale, tapi gue udah tahu nggak mungkin BB Vale nih. Tapi gue nggak nyangka bahwa itu bakal Neng Vina, serius. Jadi udah ngerti lah ya. Gue tuh bukan ahli nujum sebenarnya, cuman gue ada feeling aja. Tapi apakah kita akan dapat breaking news yang lain ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas breaking news tengah musim udah ketahuan siapa Neng Vina ternyata. So, see you next time guys. Mudah-mudahan besok-besok yang kita dengar ada breaking news yang baru, yang bagus. Coba gini ya, gue cuman pengen kalian tuh doanya yang bagus-bagus, bisa nggak sih? Jadi kayak gini, kalau misalnya kalian, misalnya nih ada yang misalnya A jahat, si B baik. Kalian jangan doain si A-nya jelek, doain aja si B-nya makin bagus. Gak usah didoain si A-nya, terserah deh dia mau apa, terserah. Pokoknya doain si B yang jadi korban ini bagus. Itu aja sih intinya gue. Jangan doain nyumpahin yang udah jahat jadi makin jelek. Karena menurut gue doa bagus itu lebih gampang didengar daripada doa jelek. Meskipun ada yang bilang doa yang terzalimi itu lebih gampang dikabulkan. Menurut gue doa bagus yang didoakan oleh banyak orang itu lebih gampang dikabulkan daripada doa jelek. Jadi doain aja yang bagus-bagus untuk BB Vale. Jangan doain yang jelek-jelek untuk lawannya BB Vale. Doain yang bagus untuk BB Vale. Gak usah peduliin sama lawannya. Oke, gimana kalau kita sepakat yang itu ya teman-teman? Gue tuh agak yang
kita doain yang jelek-jelek buat lawannya Bebe Vale ya emang terkabulkan, tapi menurut gue itu nggak ada manfaatnya buat Bebe Vale. Gue sepeduliin sama musuh-musuh dia, terserah musuh dia mau ngapain, Jumpalitan mau apa kayak di situ terserah. Pokoknya doain aja yang bagus-bagus buat Bebe Vale. Karena kalau gue lihat selama ini, kalian itu lebih gampang doain yang jelek-jelek sama musuh dia, sementara itu nggak ada manfaatnya buat Bebe Vale. Jadi tolong kayak gitu aja ya. Sama dengan, nah gue mau bahas ini yang terakhir. Gue tahu kalian gak nyaman, gue tahu gue juga kalau keluar sekarang udah kayak orang parno ya, pakai masker udah berapa, pakai face shield, udah pakai jaket, serius deh, udah kayak zamannya radioaktif aja di sekeliling gue. Tapi ingat, kalau kalian mau membandingkan Eropa yang sekarang udah nggak pakai masker, teman gue yang di Amerika itu udah yang pesta-pesta aja tiap hari sekarang, buset lu ya. Kita nggak bisa membandingkan diri kita sama mereka. Kenapa? Karena kita itu budaya bersihnya beda sama budaya bersihnya orang Eropa, teman-teman, sama orang Barat. Orang Barat itu kemana-mana cuci tangan, pulang dari mana cuci tangan. Dan selain itu, vaksinnya mereka beda sama vaksinnya kita. Sorry to say, gue harus jujur soal ini. Jadi, jangan kalian ekspektasi bahwa gue udah vaksin, imun gue bagus, dan segala, tapi lu masih tinggal sama keluarga lu. Bedanya kita sama orang Barat adalah orang Barat begitu lulus SMA itu langsung tinggal sendiri. Jadi kalau mereka sakit atau mereka kenapa itu langsung ke rumah sakit atau mereka dirawat di rumah mereka sendiri, yang mereka tinggal sendiri, nggak sama keluarga mereka. Dan kalaupun mereka tinggal sama keluarga mereka itu nggak banyak. Dan mereka memang mengikuti prosedur yang memang protokolnya seperti itu, isolasi mandiri. Gue mau cerita teman gue, mamanya itu sekitar umurnya 50 sekian tahun, itu kena COVID teman-teman di Amerika. Dan dia ada gejala, karena beliau ada diabetes bawaan, itu ada gejala. Dia tetap dirawat di rumah, nggak dirawat di rumah sakit. Dan beliau sembuh. Kenapa? Karena dia tinggal sendiri dan diawasi oleh petugas kesehatan. Anak-anaknya juga tinggal sendiri. Yang berkeluarga, ada yang kena itu diisolasi sendiri kamarnya. Jadi mereka memang protokolnya itu ketat. Memang ada yang nggak percaya vaksin, memang ada yang nggak percaya COVID. Tapi begitu ada yang kena, mereka tahu mesti gimana. Mereka memperlakukan itu seperti virus flu biasa sih. Artinya, oh lu lagi sakit, ya udah jaga jarak aja supaya nggak gampang ketular. Karena gue tahu imun gue lagi rendah. Kayak gitu sih mereka. Nah, gue pengennya kalian itu mikirnya kayak gitu. Terutama karena kita tinggalnya berkeluarga. Gini, mau gue adalah kalian jangan mengharapkan rumah sakit bisa menyelesaikan masalah kalian. Kalau misalnya ada simptom, sebisa mungkin kalian dirawat di tempat yang nggak bikin penuh rumah sakit. Entah itu di kamar sendiri, entah itu kalian mengurung diri aja lah di kamar, nggak usah keluar-keluar gitu, nanti keluarga kalian yang antarin makanan. Udah seperti itu, seperti biasa aja sih. Nanti petugas kesehatan yang mengontrol kalian. Pokoknya saling bantu lah ya supaya keluarga kalian aman, orang lain aman, lu juga aman. Karena memang harus gua akui, vaksinnya kita sekarang ini efektivitasnya ya nggak setinggi dengan vaksinnya yang orang-orang di Eropa dan di Amerika sana. Jadi jangan expect lebih juga soal vaksin, dan di vaksin pun kita akan tetap jadi penular. Memang kita nggak sakit, tapi karena kita menularin orang lain, dan orang lain itu ternyata misalnya belum divaksin atau nggak mempan vaksin, atau ternyata memang dia ada komorbid, ya sama aja. Jadi intinya kalau kalian keluar pakai masker, pakai segala macam, memang menurut gua memang agak-agak parno, tapi kita harus kembali lagi ke era seperti itu mau nggak mau. Karena memang varian baru ini gua udah kayak gini. Ada alpha, ada omega. Mungkin kita nunggu variannya sampai omega kali ya baru keluar. Jadi seperti itu. Istilahnya udah kayak parno aja. Kalian keluar, pastikan kalian mematuhi protokol kesehatan. Pulangnya, ingat, bersih-bersih. Cuci tangan, cuci muka, jangan sentuh apa-apa. Pakaian yang dipakai itu kalau bisa lu setrika. Kalau memang lagi musim hujan, lu setrika supaya virus-virusnya mati, teman-teman. Lu setrika dulu baru dicuci. Kalau memang lu nggak sempat nyuci ya, lu setrika aja dulu. Pokoknya kasih segala sesuatu yang panas, dijemur atau di apa, pokoknya disetrika supaya dia mati virusnya, baru lu
selesain dengan mencuci. Kalau misalnya lu mau nunda cuci, itu sih kalau intinya, kalau menurut gue. Pokoknya intinya lu harus gimana caranya kalau lu misalnya kena terpapar virus ini mati begitu lu sampai di rumah, nggak kena sama orang-orang di sekitar lu. Oke? Dan kalau lu keluar, pastikan lu tahu risikonya, kira-kira ini terpapar nggak lu. Kalaupun misalnya lu terpapar, lu harus siap risikonya nanti apa. Itu sih intinya gini aja deh, saling jaga. Karena kita boleh ngiri sama orang-orang di Eropa dan di Amerika, karena mereka memang, karena kalau di Amerika dan di Eropa itu, kalau gue bisa bilang mereka itu emang nggak percaya virus. Dan ada beberapa, terutama yang umur-umurnya kita ini, yang umur-umur bukan prioritas vaksin, mereka tuh orangnya anti-vax, nggak mau divaksin. Menurut mereka ya udah yang tetua-tetua aja yang divaksin, atau yang anak-anak kecil-kecil yang rentan. Kalau kami ini nggak usah, karena menurut mereka itu udah kayak virus flu aja. Jadi yang mereka banyaknya itu ada vitamin. Gue tuh sampai lihat kotak pil vitamin mereka itu yang buset, segitu banyak pil yang lu telan. Emang iya, ini untuk imun aja. Hah, imun? Memang seperti itu caranya mereka untuk mempertahankan diri mereka dari virus, plus mereka tinggal sendiri. Jadi mereka udah mempertimbangkan mobilitas mereka di luar, terus begitu sampai di rumah mereka tahu cara memperlakukan diri mereka supaya nggak menulari orang lain. Jadi seperti itu, kalian udah ngerti lah ya. Pokoknya intinya gini, kalian jaga diri masing-masing, dan kalian banyakin mikir kira-kira kalau gue keluar ke tempat itu paparannya berapa, gue mesti gimana. Kalaupun misalnya gue kepapar ada risikonya, gue balik ini gue mesti gimana. Kalau lu pulang cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, semuanya dicuci, nggak perlu mandi sih kalau menurut gue, tapi paling nggak cuci tangan, pokoknya yang kena sentuh segala macam itu lu cuci. Terus kalau lu nggak sempat nyuci baju, setrika atau apa, pokoknya kasih kena panas. Terserah lu mau jemur kayak, lu mau apa kayak, pokoknya kenain panas dulu sekitar ya berapa jam gitu, baru lu masukin di rumah, lu simpen. Oke? Pokoknya matiin dulu virusnya, baru lu masukin di rumah, kena siapa keluarga lu. Udah ya, udah lama kenapa jadi kita ngebahas virus ya. See you next time guys. Jaga diri masing-masing, tetap sehat. Bye-bye.